Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati, termasuk bahan makanan. Bahan makanan tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan ada yang menjadi bahan makanan khas wilayah tertentu. Bagi ibu hamil yang berat badannya kurang atau lingkar lengannya kurang dari 23,5 cm yang disebut dengan kurang energi kronik, perlu makan makanan yang sehat dan teratur. Cara sederhana pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil adalah dengan menerapkan prinsip gizi seimbang yang diwujudkan dalam isi piringku pada setiap kali makan. Makan pagi, makan siang, dan makan sore atau makan malam. Selain itu, perlu disertai dengan 2 kali snack atau kudapan setiap hari, atau snack atau kudapan pagi dan snack atau kudapan sore. Beragam jenis pangan dalam isi piringku dapat dikelompokkan menjadi 6 kelompok pangan, makanan dan minuman, yaitu 1. Makanan pokok. Sebagai pangan sumber karbohidrat seperti nasi, singkong, kentang, sagu, jagung, dan pangan pokok lainnya. 2. Sebagai pangan sumber protein yang juga kaya vitamin dan mineral seperti ikan, telur, daging, tahu, dan tempe. 3. Buah-buahan sebagai pangan sumber vitamin C, vitamin dan mineral lainnya seperti pepaya, jeruk, pisang, semangka, dan buah lainnya. 5. Sayur-sayuran sebagai pangan sumber serat, vitamin, dan mineral seperti bayam, daun singkong, kol, wortel, dan lainnya. 6. Gula, garam, dan lemak. Biasanya digunakan dalam pengolahan makanan dan perlu dibatasi agar tidak berlebihan. 3. Apa saja gejala kurang energi kronik atau KEK pada ibu hamil? Pertama, merasa kelelahan terus-menerus. Kedua, merasa kesemutan. Ketiga, wajah pucat dan tidak bugar. Keempat, sangat kurus. Indeks massa tubuh kurang dari 18,5. Kelima, lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm. Keenam, mengalami penurunan berat badan dan kekurangan lemak. Ketujuh, menurunnya kalori yang terbakar saat istirahat. Kekurangan energi kronis atau KEK yang dapat berdampak pada banyak hal, seperti perilaku dan kehidupan sosialnya. Hal ini disebabkan karena kondisi fisik yang tidak memadai akibat KEK pada ibu hamil mengganggu aktivitas dan kapasitas fisik dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Kekurangan energi kronis dapat meningkatkan resiko kematian pada ibu hamil dan mengganggu kesehatan janin karena kondisi ini bisa menyebabkan persalinan menjadi lebih sulit. 5. Beberapa penanganan KEK pada ibu hamil yang bisa dilakukan dengan perubahan pola konsumsi makanan adalah pemberian makanan tambahan atau PMT pada ibu hamil. Adapun makanan tambahan untuk ibu hamil kurang energi kronis yang bisa rutin dikonsumsi adalah biskuit ibu hamil, makanan tinggi kalori, makanan tinggi protein, hingga makanan yang mengandung zat besi. Pemberian makanan tambahan atau PMT dan pelayanan kesehatan dasar seperti yang dijelaskan merupakan sebuah program yang bertujuan memelihara kesehatan bayi dan balita, memastikan tumbuh kembang anak sesuai dengan umurnya, dan mencegah stunting atau tubuh kerdil. 6. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tidur dan gizi selama kehamilan. Kelelahan yang berlebihan pada setiap trimester kehamilan berhubungan dengan kualitas tidur. Bahaya kurang tidur bagi ibu hamil juga bisa menyebabkan anemia, sebab produksi sel darah akan terganggu bila ibu kekurangan tidur. Kalau sudah begitu, distribusi oksigen ke seluruh jaringan tubuh, termasuk janin, bisa terhambat. 7. Tips menjaga kualitas tidur bagi ibu hamil. Pertama, aktif bergerak. Olahraga teratur penting selama kehamilan untuk membuat fisik tetap sehat, bugar, dan berenergi. Olahraga juga bermanfaat untuk meningkatkan kualitas tidur. 2. Mengurangi stres. Stres, kecemasan, dan perubahan suasana hati bisa menjadi penyebab utama dalam mencegah tidur malam yang nyenyak. Ketiga, tidur siang. Jika ibu hamil tidak cukup istirahat di malam hari, pertimbangkan untuk tidur siang guna membantu mengurangi kelelahan. Keempat,
Mengambil terlalu banyak cairan bisa membuat ibu hamil harus sering ke kamar mandi. Tipsnya adalah minum banyak cairan di siang hari dan kurangi minum sebelum tidur untuk meminimalkan buang air kecil di malam hari.